Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. PPT ini merupakan PPT koneksi antar materi modul 21. Perkenalkan, nama saya Dina Tania Ginting, SPD MPD. Saya dari SDN 156485 Gabungan Hasang 2. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, yaitu guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil belajar murid dengan pembelajaran yang efektif. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar murid. Setelah memetakan kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek. Pertama adalah kesiapan belajar, yaitu kesiapan murid untuk mempelajari materi baru, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang sangat dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan, kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Kedua adalah minat belajar, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Ketiga adalah profil belajar, merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Minat belajar murid merupakan ketertarikan murid terhadap sesuatu yang dianggap menarik untuk dipelajari. Profil belajar murid adalah pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara memetakan kebutuhan belajar murid yang menjadi dasar bagi praktik berdiferensiasi pembelajaran yang guru lakukan di kelas. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strategi diferensiasi meliputi pertama, diferensiasi konten, materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses adalah strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Yang ketiga, diferensiasi produk.
strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kaitan antar materi, pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak adalah modul lain di program pendidikan guru penggerak pada modul 11, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 12, nilai dan peran guru penggerak, modul 13, visi guru penggerak, modul 14, budaya positif, modul 21, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antar modul 21 dan modul lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid, berkesinambungan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidik diibaratkan seorang petani dan murid diibaratkan bulir benih yang berkualitas berbeda yang disemaikan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Maka guru harus diibaratkan petani yang memiliki banyak strategi dengan penuh ketulusan dan kesabaran dalam menghasilkan tumbuh kembang murid yang diharapkan sesuai dengan kodratnya, membentuk mental, keinginan atau keterampilan siswa, membangun semangat kepercayaan diri, kemandirian kepada siswa untuk mewujudkannya. Tidak bisa hanya melihat dari memahami karakteristik siswa. Keterkaitan antar modul 21 dan modul lainnya. Dengan kekuatan sekolah yang ada, guru dapat melakukan pendekatan manajemen perubahan dengan inquiry apresiatif bagja dan penanaman budaya positif dapat membangun suasana kondusif, aman dan menyenangkan, dan sangat berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak dalam pembelajaran, antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid yang akan mewujudkan visi guru penggerak, mencetak murid yang berprofil pelajar Pancasila dan merdeka mengajar. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.